judul itu evolution. Jadi saya tidak tahu maksud Teh Antika dan tim kenapa tidak disebut sebagai CSR Revolution. Jadi kalau kan ada perbedaan terminologi ya antara evolusi, revolusi dengan reformasi. Jadi kalau evolution ini mengingatkan kita kepada mahakarya siapa? Apa itu namanya? Salah satu karya yang berkaitan dengan teori evolusi itu Charles Darwin ya Pak. Charles Darwin, bukunya berjudul The Origin of Species itu. Jadi kalau evolusi itu adalah perubahan secara lambat, memakan waktu yang cukup lama. Nah, saya tidak tahu persis apa reasoning yang membuat kemudian subjudul ini disebut sebagai evolution, bukan revolution. Kenapa? Karena saya melihat ya, evolution ini kan perubahan secara lambat. Padahal CSR lambat ini kalau di dalam teori The Origin of Species-nya Charles Darwin itu kan membutuhkan waktu mungkin ribuan bahkan jutaan tahun gitu ya. Nah, sedangkan di dalam perjalanan atau histori perkembangan dari CSR di Indonesia itu saya kira hanya memakan waktu yang tidak begitu lama ya. Jadi awalnya tentu kegiatan ini bersifat filantropi. Yang filantropi itu ya charity, yang kemudian beneficiaries atau penerima manfaat itu cenderung dalam posisi sebagai objek. Nah, ini sama dengan paradigma pemberdayaan masyarakat yang sering dilanggengkan oleh negara. Jadi negara itu juga suka kegiatan pemberdayaan itu yang sifatnya karitatif, yang sifatnya filantropis. Kenapa? Karena menimbulkan ketergantungan. Nah, efek ketergantungan itu menjadi asupan politik yang luar biasa, asupan politik yang positif dalam political elektoral siklus 5 tahunan. Nah, ini menarik ini. Jadi misalkan di era Orde Baru dulu itu ada beberapa kebijakan yang kemudian pembangunan itu kemudian sifatnya filantropis, sosial, sampai dilanggengkan di era Pak Prabowo hari ini Presiden ke-8, ada makan bergizi gratis, ada cek kesehatan gratis dan seterusnya. Jadi pilihan pemberdayaan masyarakat yang dipilih oleh negara pun itu sifatnya masih filantropi, menimbulkan efek ketergantungan. Yang ini kemudian tentu dalam jangka panjang tidak mendorong kemandirian. Tidak mendorong kemandirian. Oleh sebab itu maka kemudian terjadi transisi ya menjadi social responsibility. Jadi yang awalnya itu filantropi menjadi tanggung jawab sosial. Ini ada transisi dari beneficiaries yang awalnya itu menjadi objek, kemudian bergeser menjadi subjek. Yang awalnya itu pasif menjadi aktif. Yang awalnya itu menjadi sasaran program, kemudian dia menjadi apa itu ya, bukan sasaran ya, menjadi mitra. Jadi kalau di dalam proyek pemberdayaan masyarakat itu beneficiaries itu bukan objek tetapi dia mitra, maju bersama. Itu yang diharapkan kemudian ya bolehlah memakai istilah mungkin learning by doing dan seterusnya itu. Nah, pada akhirnya kemudian dia menjadi subjek. Jadi tidak dalam posisi yang subordinat, tidak dalam posisi yang kemudian inlander atau kemudian didikte oleh fasilitator. Nah, transisi ini kapan ini transisi menjadi CSR? Itu kan ada beberapa produk undang-undang ya Bapak Ibu ya, ada beberapa produk undang-undang yang diawali kalau tidak salah itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, terutama di pasal 74. Nah, kemudian ada beberapa pasal yang kemudian terakhir saya cek itu ada undang-undang yang menimbulkan gejolak kemarin ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini sempat diwarnai oleh pro dan kontra. Nah, jadi kalau kita ini mau semacam memberikan penanda pergeseran antara paradigma filantropi menjadi social responsibility berbasis produk hukum, berbasis regulasi, maka itu baru kita kenal transisi itu adalah tahun 2007 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi 2007 itulah kemudian
menjadi momentum untuk transisi bagaimana gerakan kedermawanan dalam tanda petik yang filantropis, yang charity itu kemudian secara formal bertransformasi menjadi social responsibility atau bentuk tanggung jawab sosial perusahaan itu. Nah, kemudian dari social responsibility ini bergeser ke sustainable development. Nah, maka saya katakan begini, jika CSR ini disebut sebagai evolution, ini undang-undang pertama kan tahun 2007. Kemudian dengan undang-undang 2020 jaraknya hanya berapa gitu ya, walaupun saya cek itu ada beberapa yang masih perdebatan dari produk hukum yang lama dengan produk hukum yang baru, apakah kemudian konteks CSR-nya ini berbeda, apakah sama. Nah, kenapa Pak? Ya karena saya kadang berpikir begini Bapak Ibu, kalau kita ini makan di restoran atau nginep di hotel atau membeli beberapa produk di hypermarket atau minimarket, itu kan kita ada tambahan kena pajak ya. Pajak pertambahan nilai sekarang sudah naik di Indonesia menjadi berapa persen Bapak Ibu? PPN itu. Yang kemarin juga sempat ramai. PPN di Indonesia sekarang berapa persen? Sekarang sudah 11% ya. Sekarang sudah 11%. Jadi terkadang saya berpikir begini loh, kita ini menjadi objek eksploitasi, mohon maaf ya, itu korporat besar itu. Jadi kita ini sudah membeli produk, pajaknya pun dibebankan kepada customer. Betul ya? Kita membeli handphone, membeli kendaraan, membeli produk otomotif, membeli barang, mengakses jasa, misalkan hotel, penginapan, restoran, dan seterusnya, maka pajak itu dibebankan kepada customer. Nah, saya membaca sekilas, mohon nanti dikoreksi mungkin oleh Pak Yusron selaku praktisi, apakah pergeseran dari undang-undang perseroan terbatas menjadi undang-undang cipta kerja khususnya yang membahas CSR itu, jangan sampai kemudian alokasi dana CSR itu dibebankan kepada customer itu. Itu ya dalam arti yang lain sama dengan bohong kalau sampai dibebankan kepada customer. Jadi jangan sampai kemudian anggaran tanggung jawab sosial perusahaan itu kemudian dibebankan kepada item produk, menjadi bagian dari apa itu yang disebut apa ya kalau di dalam sistem produksi itu biaya produksi. Itu tidak boleh, itu menurut saya tidak boleh. Itu menjadi biaya produksi. Artinya misalkan handphone itu harganya 1.000, karena ada alokasi dana CSR maka dimasukkan sebagai dana biaya produksi itu menjadi 1.100, maka dijual 1.500. Jadi dana CSR itu tidak boleh, itu harus diambilkan dari akumulasi dari keuntungan di akhir, bukan dibebankan kepada customer kalau itu sebuah perusahaan. Itu salah satu yang saya garis bawahi dari perubahan regulasi dari Undang-Undang Perseroan Terbatas sampai Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kemudian sekarang bergeser ke sustainable development. Nah, ini menjadi subjek kapan kemudian kita euforia merayakan sustainable development. Ya, itu tentu momentum kemarin transisi dari MDGs menjadi SDGs. Tadi sudah disepil sedikit oleh Kang Asnur, ada beberapa target. Nah, kita sama-sama mengetahui memang Millennium Development Goals yang memiliki 8 tujuan, itu tahun 2000 kalau tidak salah di launching, abad milenium. Kemudian bergeser lagi di SDGs itu tahun 2015. Ada siklus 15 tahunan. Jadi MDGs itu usianya valid mulai 2000 sampai 2015, kemudian per 1 Januari 2016 sampai nanti tahun 2030 kita berada di milestone yang Sustainable Development Goals. Ada 17 tujuan 169 target sampai dengan 2030. Maka kalau kita hari ini sudah ada di hampir di end of year ya, di penghujung bulan September, sebentar lagi kita 2026, maka tersisa hanya 4 tahun bagi Indonesia, bagi masyarakat dunia
untuk mengkoreksi apakah perjalanan dan implementasi dari SDGs di masing-masing negara itu telah tercapai dengan baik. Jadi tinggal 4 tahun ini usianya. Jadi nanti ada proyek baru lagi karena siklus 5 tahunan, maka akan valid 2030 sampai dengan 2045. Pas 2045 itu di Indonesia sedang menyongsong, katanya mahasiswa itu sedang menyongsong generasi emas. Itu mudah-mudahan E-nya tidak sampai hilang. Jadi setelah siklus 2030 ditambah 15 tahun 2045, maka momentum akhir dari siklus 15 tahunan dari UN ini kemudian akan sama-sama dalam momentum ketika Indonesia sedang merayakan Indonesia Emas 2045, di mana puncak bonus demografi akan mengalami puncak kejayaan, kira-kira begitu. Nah, ini yang dimaksud kemudian CSR evolution. Jadi mulai dari kegiatan yang sifatnya filantropis, kemudian ada regulasi tahun 2007 menjadi social responsibility, kemudian karena SDGs itu diperkenalkan tahun 2015, maka kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu empowerment diharapkan memiliki atau menyesuaikan diri memfollow proyek-proyek atau isu-isu strategis yang ada di dalam SDGs itu. Nah, berikutnya dari situ kemudian kita bergeser. Nih, jadi saya sengaja memberikan pointers-pointers sebagai catatan kritis, tidak banyak narasi di dalam slide. Itu antara kegiatan yang sifatnya promotif dan branding dengan responsibility. Jadi kalau Teh Antika itu memiliki perusahaan, produknya itu adalah X, jadi itu harus dibedakan secara dikotomis antara kegiatan yang sifatnya promotif, kegiatan yang sifatnya branding, dengan kegiatan yang menjadi bagian dari implementasi social responsibility. Tidak boleh ini kemudian dalam satu atap, satu pintu, satu implementasi. Nah, lalu apa bedanya kegiatan promotif atau promotion, branding, dan responsibility? Ini saya, karena isunya kan sustainability ya, isunya keberlanjutan ya. Artinya kita meneropong jangka panjang, kita bicara hal-hal yang sifatnya futuristik. Kalau promotion ini secara jangka itu dia ini jangka pendek ya. Jadi promotion itu adalah berbicara tentang bagaimana orang itu tertarik untuk membeli produk kita. Itu promosi. Jadi dengan berbagai macam entertain itu ya, promosi itu kemudian sifatnya jangka pendek. Berbeda dengan branding. Branding levelnya lebih serius lagi. Ini bukan hanya sekedar menarik customer agar untuk membeli hari ini, tetapi branding ini adalah membangun identitas. Ya, brand itu kan membangun identitas. Jadi kalau brand itu sudah terbangun dengan baik, identitas itu terbangun dengan baik. Jadi kalau human itu kan tentu karakter building ya, tapi kalau barang kan bukan karakter building, tapi brand. Nah, kalau identitas itu terbangun dengan baik, maka harga berapapun itu akan dikejar oleh customer itu. Saya kira bagi rekan-rekan yang statusnya hari ini masih menjadi mahasiswa, terutama S1, itu iPhone ini mau dirakit di Cina, mau dirakit di Afrika Selatan, mau dirakit di Uganda, di kutub utara, kutub selatan, itu persoalannya bukan merakit, tetapi brandnya itu pasti akan dibeli itu. Iya kan? Kita tidak pernah mempersoalkan ketika produk itu sudah punya brand, kita tidak pernah mempersoalkan ingredient komposisi ini dari mana, kemudian dirakitnya di mana, di launching di mana, di packing di mana. Kita tidak pernah mempersoalkan itu. Yang kita kenal adalah brand iPhone. Padahal bisa jadi dirakitnya misalkan di India, bahan-bahannya misalkan dari beberapa negara yang lain, tapi brandnya yang kemudian yang kita beli, itulah yang disebut sebagai brand. Ini berbeda dengan promotion. Lalu apa bedanya dengan responsibility? Maka tidak boleh kemudian perusahaan itu di dalam rangka mengejar profit, kan tentu tidak ada perusahaan yang tidak melakukan promosi apalagi melakukan branding. Hampir mustahil itu corporate atau perusahaan itu akan sustain kalau tidak melakukan dua hal itu. Tetapi tidak boleh kemudian aktivitas promotion dan branding itu berhimpitan, bias, saling bertabrakan,
saling jalan bersama dengan kegiatan CSR-nya, itu harus terpisah. Jadi catatan saya ya, critical note-nya adalah yang pertama, anggaran dari CSR tidak boleh kemudian dibebankan kepada customer. Yang kedua adalah kegiatan yang sifatnya promotif dan membangun citra, membangun brand, membangun identitas tidak boleh kemudian dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini harus memiliki manajemen yang terpisah. Jadi kalau di dalam perusahaan itu divisi CSR itu harus terpisah dengan divisi promotion, dengan divisi branding itu harus terpisah. Boleh bekerja sama, tapi kegiatannya tidak boleh kemudian berhimpitan. Berikutnya, kemudian saya juga mendapatkan salah satu kisi-kisinya itu harus menyampaikan bagaimana Pak relasi antara CSR, SDGs dengan Sustainable Development. Nah, ini yang disebut sebagai TBL ya, itu seringkali orang menyebut antara profit, planet, dengan people, ya kan, disebut sebagai triple bottom line. Itu dipopulerkan oleh John L. Kington 1994 kalau tidak salah. Itu disebut sebagai people, kemudian planet, sama profit. Artinya perusahaan itu tidak hanya profit oriented, tetapi juga harus care terhadap keberlangsungan manusia dan keberlangsungan alam, gitu. Tetapi kemudian mengalami penambahan yang lebih bagus. Isunya tidak hanya triple P ini ya, tidak hanya people, planet, kemudian profit, tetapi sustainable development itu juga berbicara tentang peace, tentang isu partnership, tentang isu prosperity. Sehingga kemudian di dalam slide ini kemudian saya modifikasi. Jadi triple bottom line itu profitnya tidak saya letakkan di luar,